Waktunya kentongan. Baik pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, senang sekali kita bisa berjumpa lagi melalui acara Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana. Dan tentu saat ini kita akan membahas topik tentang mengantisipasi bencana akibat kecelakaan lalu lintas menyongsong Natal dan Tahun Baru. Nah, seperti kita bersama bahwa mobilitas kendaraan setiap menjelang Natal dan Tahun Baru setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Tentu hal ini juga perlu mendapat perhatian agar jangan sampai niatnya untuk mendapatkan suasana hiburan sekaligus kebahagiaan malam pergantian tahun justru malah petaka yang didapatkan. Nah, ini yang akan kita bahas di Dialog Kentongan bersama narasumber kita, yaitu Kanit Kamsel Lantas Polres Toli-Toli, ada Pak Arifin G. Pak Aibtu Arifin G. Setiawan. Assalamualaikum Pak Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Semakin hari semakin sibuk dan aktif juga meningkat mobilitas aktivitas pemantauan situasi kendaraan di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak. Ya betul, karena kita selain patroli kita juga sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan. Jadi kita mesti membaur bersama-sama masyarakat yang ada di jalan, demikian. Baik, luar biasa, kita apresiasi. Kemudian juga saat ini kita mencoba mendengarkan penjelasan pantauan seperti apa hal yang perlu diperhatikan serta mobilitas peningkatan kendaraan jelang Natal dan Tahun Baru. Kita juga menghadirkan pengamat sosial yang terus memantau perkembangan berbagai aspek termasuk peningkatan kendaraan lalu lintas di Kabupaten Toli-Toli. Ada Pak Nawir Abu. Assalamualaikum Pak Nawir. Waalaikumsalam. Masih aktif dengan kegiatan juga memantau berbagai situasi, berbagai aspek termasuk kondisi lalu lintas kita untuk menghindari bencana, Pak Nawir? Alhamdulillah Pak. Barusan tadi pagi kami akan jalan. Ada berapa terminal kita lalui, khususnya Sandana, kemudian Susumbulan, kemudian Bumi Harapan. Dan kemudian juga kami akan memonitoring ada berapa posko-posko yang dibangun, yaitu di samping BRI dan kemudian ada di Sudiharjo itu, Pak. Artinya untuk saat ini masih terus aktif ya? Kalau aktif melakukan pemantauan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, di awal dialog kebencanaan sore hari ini kita juga kepengen dengar dari persentase serta angka tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Toli-Toli. Untuk itu silakan Pak Setiawan. Baik, jadi untuk kecelakaan di wilayah hukum Polres Toli-Toli selama tahun 2025 ini masih lumayan tinggi, yaitu jumlah kejadian kecelakaan 122 kejadian dengan korban meninggal 34 orang, luka berat 28, luka ringan 190, serta kerugian material 408.300.000. Nah, dengan angka yang demikian ini kita masih sangat menyayangkan masih sering terjadinya kecelakaan. Kita ketahui bersama beberapa faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama manusia, yang kedua kendaraan, yang ketiga jalan, dan keempat faktor alam maupun lingkungan. Namun dari kejadian per kejadian itu masih didominasi oleh kelalaian manusia. Jadi kami berharap kepada masyarakat, apalagi yang akan merayakan Tahun Baru maupun Natal, agar lebih selektif lagi menggunakan kendaraannya. Tentu kendaraan ini kan sebelum berangkat harus dicek baik-baik apakah layak dan siap jalan. Seperti kita disampaikan tadi, jangan niat kita untuk silaturahmi sama keluarga hanya petaka yang kami dapatkan. Tentu hal itu semua kita tidak mengharapkan. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama lebih teliti lagi, lebih paham lagi dengan aturan berlalu lintas yang baik dan benar, serta tetap mengedepankan etika berlalu lintas, sehingga pada saat kita berlalu lintas bisa saling menjaga, saling menghormati satu sama yang lain, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami juga pengen mendengar penjelasan dari masyarakat, khususnya para pemerhati yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang terus memantau lintasan para pengendara. Karena kita tahu bersama bahwa
mobilitas kendaraan jelang Natal dan Tahun Baru itu semakin hari semakin meningkat, di mana wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri terdapat 10 kecamatan ya. Nah, di mana otomatis dari kecamatan itu beramai-ramai masuk ke dalam kota. Nah, kalau dari kacamata pengamat Anda, Pak Nawir, mungkin bisa menggambarkan apa saja hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat guna melakukan peningkatan pengamanan dari berbagai aspek, termasuk di jalan raya ini ya. Karena umumnya masyarakat yang dari kecamatan itu kan berbondong-bondong masuk di kota untuk menikmati malam pergantian tahun. Silakan Pak. Terima kasih. Toli-Toli kan memiliki 10 kecamatan, 103 desa, 6 kelurahan. Nah, kalau kita berbicara tentang apa sebenarnya yang kita himbaukan kepada masyarakat menghadapi tahun baru ini, berapa kali kami himbaukan kepada masyarakat khususnya, kami sebagai pengamat transportasi Kabupaten Toli-Toli mengingatkan bahwa ketika kita menyadari harus kita bahwa jalanan itu adalah rumah kedua, rumah pribadi kita. Karena lebih banyak aktivitas kita dan waktu kita dan umur kita habis di jalan daripada rumah pribadi kita. Jadi kita tidak ada kata tidak, harus kita sama-sama menjaga. Seperti yang dibahasakan tadi Pak Kanit itu, mari kita mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 pun dan roda segala-galanya yang ada hubungannya berkaitan di lalu lintas, itu beretika, beretika melakukan transformasi di daratan, Pak. Baik, Pak Nawir, kita juga kepengen dengar ini menurut pandangan dari masyarakat mewakili pengamat sosial. Nah, kalau menurut Anda, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, sejauh mana tingkat kedisiplinan para pengendara yang sering melintas di jalan khususnya di Kabupaten Toli-Toli akhir-akhir ini? Oke, terima kasih Pak. Kalau pengamatan kami, karena kami juga selalu orang lapangan menitik dalam satu desa ke desa, kecamatan-kecamatan lain, dimanapun kita sowan kepada lalu lintas yang membidangi, perpanjangan tangan dari Polres. Nah, kita hasil-hasil yang kita kumpulkan dan kajian itu Pak, kami masih minim sekali tentang itu. Kenapa? Karena mungkin dari segi SDM-nya mereka tidak memahami, bahkan pernah kita konsultasi dalam satu hal itu, kami himbaukan itu bahwa yang paling penting harus bisa mengerti kelengkapan dengan perlengkapan. Ini dulu yang paling penting. Sehingga kalau itu sudah diinikan dengan masyarakat Pak, alhamdulillah bisa ke depan itu sudah mengerti yang dikatakan bagaimana berkendara dengan etika dan memberikan ruang orang yang berkendara Pak. Ya. Baik, Pak Kanit, Pak Astiawan, kita juga kepengen tahu sejauh ini kan kita tahu bersama bahwa tugas untuk memberikan penyadaran kepada para pengendara ini tidak satu pihak saja, khususnya pihak aparat, khususnya dari pihak lantas. Semua punya peran untuk mengedukasi agar tertib dan sadar diri saat melakukan perjalanan dengan kendaraan yang ada. Nah, kita juga kepengen dengar ini Pak Kanit, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan kita para pengguna jalan yang masih saja mengindahkan berbagai aturan, bahkan ada kesan jalan itu seolah-olah miliknya. Bahkan kalau kita melihat mirisnya akhir-akhir ini semakin tinggi meningkat tingkat kecelakaan, ini semakin terbuka saja pelanggaran hukum di depan mata kita. Mungkin bisa diceritakan, bisa dijelaskan Pak Setiawan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang di jalan raya itu mayoritas adalah manusia. Nah, kita manusia itu sebelum berkendara, kita terlebih dahulu dari sejak lahir kita dibekali dengan etika dan adab. Namun yang kita lihat sekarang di jalan raya itu kayak kurang. Yang nampak adalah ego masyarakat pengguna jalan yang tidak memikirkan pengguna jalan yang lain. Contohnya berkendara masih banyak yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spektek atau knalpot bogar. Yang saya pikir di benak orang ini apa yang ada di benaknya? Seenaknya di jalan raya tidak memperhatikan kenyamanan, keamanan pengguna jalan yang lain. Begitu juga pengendara kendaraan khususnya mobil truk memuat material tidak menutup
sehingga material tersebut apabila kendaraan jalan bisa jatuh menimpa pengguna jalan yang lain. Nah, oleh karena itu selalu kita bangun kembali adab dan etika kita. Karena ini yang nampak yang nampak sekali di jalan. Kalau SIM, STNK itu tidak kelihatan. Tapi yang bisa merugikan orang lain, yang bisa mencelakai orang lain adalah perilaku dan adab kita. Oleh karena itu selalu kita menghimbau kepada masyarakat, saya pun di jalan, biar tidak punya SIM, yang penting etikanya masih bagus, adabnya bagus, insya Allah saya bantu. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada mungkin pihak perusahaan atau pihak tertentu pada saat memperkerjakan orang agar diselektif kembali etika dan adabnya. Karena ini berpengaruh di jalanan. Kalau etikanya nggak bagus, adabnya nggak bagus, pasti potensi terjadi kecelakaan itu 95% terjadi. Demikian. Ya, Pak Nawir, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadit memang begitu banyak semacam pertimbangan dari pihak Lantas Polres Toli-Toli dari segi undang-undang, bahkan hukum, bahkan sanksi pun tidak seperti dulu lagi ya, sehingga banyak kelonggaran untuk bisa membenahi diri dalam melakukan etika di atas jalan raya. Nah, kalau dari kacamata pengamat Anda, Pak Nawir, sebenarnya budaya apa yang perlu dibangun agar masyarakat, para pengendara kita ini tidak seperti memiliki jalan itu seperti jalannya sendiri begitu, Pak Nawir? Apa budaya seperti apa yang perlu dibangun? Bahkan pihak aparat khususnya dalam hal ini pihak Lantas sudah membuka diri begitu banyak memberikan kelonggaran. Kalau di tengah-tengah masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, mungkin Pak Nawir bisa jelaskan. Ya, terima kasih Bu Jasmin. Kalau menurut pandangan kami bahwa adanya perubahan ini berkendara orang, ada faktor penyebabnya sehingga banyak yang mengabaikan adab tersebut itu. Adanya undang-undang baru dilarang pakai HP mengendarai. Tapi oleh karena desakan faktor tersebut itu bahkan mengabaikan dalam satu contoh. Jadi adabnya itu sudah tidak ada. Dan saya bergeser sedikit seperti apa yang dia sentil tadi Pak Kanit mengenai rekrutmen tenaga kerja. Kan perpaduan dari Minakes dengan owner yang mempekerjakan tersebut, khususnya adalah trek yang memuat material tersebut. Nah, disinilah kita lihat bahwa banyaknya temuan-temuan kami di lapangan penyebab menjadi dalam satu kecelakaan karena mobil betul-betul adalah tidak safety yang diikat sehingga mengakibatkan itu kembali. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya apa, tentu kita mungkin ada masukan saya sebagai pemerhati transportasi masyarakat Toli-Toli dan kemudian sebagai organda mengingatkan kepada semua pihak yang mempekerjakan dengan orang sopir itu ya betul-betul diberikan arahan sebelum dia memuat tersebut, dan harus kita mentaati Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 2009. Bagaimana kita jalanan itu adalah rumah kita bersama. Kita harus menjaga. Kita harus memahami bagaimana jarak kita memarkir antara jembatan, bagaimana kita memberikan hak pengguna jalan kepada bahu jalan atau damijak. Ini yang paling penting. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong, terima kasih masih bersama kami di Dialog Kebencanaan Radio Tangga Bencana. Masih satu hal penting yang terus kita bahas ya, berkaitan dengan isu yang terjadi kekinian, yaitu mengantisipasi bencana akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya jelang Natal dan pergantian tahun. Nah, tadi di sesi awal kita sudah sedikit membahas persoalan baik dari sisi etika, psikologis masyarakat para pengendara di jalan raya, serta hal-hal yang perlu didorong agar kesadaran semua pihak pengguna kendaraan agar bisa tertib di jalan raya saat jelang Natal dan pergantian tahun baru. Nah, Pak Kanit, Pak Setiawan, untuk saat ini jelang Natal dan pergantian tahun baru, kita kepengen tahu saat ini antisipasi seperti apa yang sudah disiapkan akan dilakukan ya, atau dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman kesadaran kepada masyarakat
para pengendara yang masuk di Kabupaten Toli-Toli agar bisa meminimalisir tingkat kecelakaan, apalagi sampai merenggut korban nyawa begitu, Pak Anit, silakan. Baik, jadi dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan nyaman, khususnya kepada masyarakat kita, umat Kristiani yang akan merayakan Natal, untuk jajaran kepolisian ya menggelar operasi Lilin Tinombala 2025 dengan bekerja sama bersama instansi terkait untuk memastikan masyarakat merayakan Natal dan perayaan Tahun Baru dengan mendirikan beberapa posko pengamanan maupun posko pelayanan. Jadi untuk di wilayah dalam kota ada 3 yang tergelar, yang itu di pos Malosong maupun di samping Bank BRI. Begitu juga untuk di area pelabuhan dan bandara, kami di Polsek Galang juga ada posko. Nah, semua itu dilakukan untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya membutuhkan pelayanan polisi, silakan menghubungi call center kami di 110. Insya Allah 1 kali 24 jam itu on. Jadi apabila ada kejadian atau ada tindak pidana yang perlu menghadirkan polisi, silahkan menghubungi nomor tersebut. Harapan dengan segera dihubungi, segera juga kami akan menuju ke TKP untuk memberikan pertolongan maupun penyelamatan, demikian. Ya, Pak Setiawan, bisa ditambahkan, Pak, ini jelang Natal dan Tahun Baru kan mobilitas para pengendara ini semakin meningkat. Apakah ada jalur atau titik-titik tertentu yang sudah disiapkan untuk menjadi panduan bagi para pengendara dari luar kota begitu untuk rame-rame nantinya jelang pergantian tahun, Pak Setiawan? Baik, jadi untuk jalur maupun rencana rekayasa arus lalu lintas untuk malam Tahun Baru, kami belum bisa prediksi jalur-jalur mana saja yang bisa atau masyarakat menjadi pusat kegiatan. Namun pada hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya untuk wilayah Toli-Toli yang pada umumnya menjadi pusat kegiatan masyarakat, yang pertama area Taman Kota Gaukan Bantilan Toli-Toli, yang kedua mungkin sekitar Jalan Samangan Panggesar di wilayah Kelurahan Baru, Tanjung Batu, ya itu menjadi pusat kegiatan juga. Begitu juga ke arah pantai, baik itu Pantai Lalos maupun Pantai Sabang. Nah, oleh karena itu kegiatan yang ada di posko-posko kami 1 kali 24 jam untuk melayani masyarakat. Intinya bagaimana masyarakat itu merasa aman dan nyaman, sehingga kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat ada manfaatnya, ada gunanya, demikian. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bencana akibat kecelakaan lalu lintas tidak hanya terjadi pada faktor manusia saja. Kita bisa saja itu kecelakaan akibat dari faktor alam. Nah, apalagi akhir-akhir ini bencana hidrometeorologi semakin masif terjadi di wilayah kita, khususnya di Toli-Toli dan sekitarnya. Nah, ini juga yang perlu dihindari begitu. Nah, Pak Nawir mungkin bisa menjelaskan kira-kira sebagai para pengendara, apalagi yang dari kawasan luar kota masuk di kota Toli-Toli. Nah, apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh masyarakat yang masuk ke kota Toli-Toli untuk merayakan malam pergantian tahun begitu? Silakan Pak Nawir. Oke, terima kasih Pak. Jadi menghadapi Natal dan Tahun Baru ini tentu kita himbaukan kepada masyarakat khususnya yang di luar jangkauannya untuk mengadakan Tahun Baru di ibu kota Toli-Toli. Ada beberapa hal kita ingatkan. Tentu itu kembalikan kepada dari desa mana dia start menuju ke jantung kota. Di situ kan ada Babin Kantitmasnya, ada Babinsanya, ada kepala desanya, ada KUR pemerintahan, ada Bang Kandesnya. Justru di sinilah letaknya dulu sebagai start sebelum ke kota. Di situ mungkin perlu mengambil dalam satu arahan, diberikan arahan kepada di desa mana tersebut, dia melangkah ke kota, agar bisa terhindar dalam hal ini, saling mengingatkan. Kalau mengenai faktor bencana alam misalnya, penyebabnya, tentu kita akan konsultasi juga memonitoring dari media RRI dan monitor di RRI agar kita bisa ketika misalnya cuaca tidak mengizinkan dari desa mana menuju ke kota, tentu hal-hal ini bisa dipertimbangkan semua adjustment.
Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita juga kepengen tahu mengenai kondisi infrastruktur kita, karena infrastruktur juga sangat mendukung ya kelancaran mobilitas transportasi, baik roda 2 maupun 4 yang biasanya sering melintasi lalu lalang di dalam wilayah kota Toli-Toli, apalagi berada di sekitar titik keramaian. Nah, mungkin Pak Setiawan bisa sedikit menggambarkan ya, walaupun ini ranah dari pemerintah daerah dalam hal ini PU, tetapi setidaknya Pak Setiawan bisa menggambarkan sejauh ini seperti apa kondisi infrastruktur kita di dalam kota, apakah tetap aman begitu atau seperti apa Pak Setiawan? Silakan. Baik, jadi untuk wilayah dalam kota Toli-Toli, untuk infrastruktur baik itu jalan maupun lingkungan yang ada di wilayah hukum Polres Toli-Toli, kita ketahui bersama untuk dalam kota, alhamdulillah penataannya juga sudah lumayan. Untuk jalan-jalan juga yang berlubang maupun ini sudah alhamdulillah sudah sebagian besar ditutup. Dan untuk jalur jalan saya rasa masih aman dan nyaman untuk dilalui, baik dari wilayah Toli-Toli mau ke arah Buol maupun dari Toli-Toli ke arah Palu. Seperti kita ketahui bersama untuk wilayah Bambuan juga sudah proses pengaspalan sementara berlangsung. Tentunya ini semua dilakukan oleh pemerintah, harapannya agar masyarakat bisa aman dan nyaman pada saat melalui jalur tersebut. Namun hal itu tetap kita himbau juga kepada masyarakat, khususnya yang suka minum minuman keras ya, beralkohol. Ya ini sering terjadi apabila mungkin sudah minum di desanya atau di kampungnya. Nah, nanti malam menjelang pergantian tahun mereka ini baru bergeser ke dalam kota. Oleh karena itu kami menghimbau baik aparat desa, rekan-rekan Babin Kamtipmas agar lebih selektif lagi melihat warganya, melihat binaannya. Kalau perlu diberikan himbauan agar tidak minum minuman beralkohol, karena ini sangat merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain. Demikian. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Anda masih menyimak acara Dialog Kentongan saat ini, Radio Tangga Bencana yang membahas topik tentang mengantisipasi bencana akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya jelang Natal dan pergantian tahun. Sebentar kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia.
Baik pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Dialog Kebencanaan Radio Tangga Bencana yang membahas topik tentang mengantisipasi bencana akibat kecelakaan lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk saat ini kita masih membahas hal apa saja yang perlu mendapat perhatian agar tingkat kecelakaan lalu lintas yang semula disampaikan tadi oleh Pak Setiawan itu semakin meningkat begitu ya. Tentu kita juga pengen tahu seperti apa solusi serta hal-hal yang dilakukan oleh pihak Lantas Polres Toli-Toli untuk melakukan edukasi serta terobosan lainnya mungkin untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Toli-Toli apalagi jelang Natal dan Tahun Baru ini, Pak Setiawan, silakan. Baik, jadi saya selaku Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Toli-Toli, upaya-upaya yang kami lakukan ya khususnya untuk bagaimana masyarakat ini bisa tidak mengalami kecelakaan lalu lintas, ini ya sudah lumayan masif, sudah lumayan aktif lah saya di lapangan. Dari anak TK kami punya kegiatan yang namanya Polisi Sahabat Anak. Kepada anak-anak TK ini, siswa-siswinya, kita berharap dari anak-anak usia dini sudah tahu dan sudah paham bagaimana berlalu lintas yang baik dan yang benar. Begitu juga untuk anak SD, SMP, kita punya kegiatan Police Go to School, ya termasuk anak SMA, kita menghimbau bagaimana berlalu lintas yang baik dan yang benar. Karena untuk di wilayah Toli-Toli ini, kita juga tidak bisa menekankan anak SMA tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor khususnya roda 2. Secara aturan memang tidak boleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur. Namun kita ketahui bersama untuk di kota Toli-Toli ini fasilitas angkutan umum belum memadai. Di sekolah tidak ada, angkutan kota juga masih minim. Satu-satunya kendaraan yang dipakai oleh masyarakat kita adalah sepeda motor yang ada di wilayah kota Toli-Toli. Walaupun mungkin secara aturan itu menyalahi aturan, tapi kami tetap memberikan kebijaksanaan kepada anak-anak sekolah dengan memberikan edukasi, yaitu kita bijaksanai mengendarai kendaraan khususnya roda 2, asalkan jangan melakukan pelanggaran yang nampak. Ya, pelanggaran yang nampak ini contohnya tidak memakai helm, baik yang dibonceng maupun yang bawa motor. Begitu juga jangan memakai knalpot yang tidak sesuai dengan spektek atau knalpot bogar. Silahkan kendaraan dilengkapi, kaca spionnya, pokoknya yang nampak jangan dilakukan. Harapan kami itu dengan seringnya kami hadir di tengah-tengah lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ada terbangun komunikasi yang bagus, kepercayaan masyarakat juga, sehingga apabila kita hadir di situ, masyarakat tidak antipati kepada kita khususnya polisi lalu lintas. Demikian. Baik, Pak Nawir, untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Toli-Toli khususnya jelang Natal dan pergantian malam tahun tentu nantinya. Ini bukan hanya tugas dari pihak aparat dalam hal ini ya, pihak Lantas Polres Toli-Toli. Ini butuh dukungan semua pihak termasuk juga masyarakat, peran tokoh-tokoh masyarakat, orang tua. Nah, kalau Pak Nawir melihat sepertinya ada yang perlu dilakukan ini oleh masyarakat. Kira-kira seperti apa Pak Nawir? Silakan. Terima kasih Bu Jasmine. Perlu kita tekankan kepada orang tua yang mempunyai anak, khususnya umurnya produktif. Inilah langkah utama untuk kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa tidak apa-apa menghadiri tahun baru atau menyambut tahun Natal dan tahun baru itu dengan dibekali dengan nasihat dari orang tua. Karena yang paling pertama diutamakan itu adalah anak dari orang tua tersebut. Polisi dengan pemeriati Kabupaten Toli itu hanya memantau ketika terjadi kecelakaan, bukan mengawasi. Nah, jadi pentingnya kembalikan kepada individunya, kepada di mana lingkungan keluarga itu kita berikan dukungan positif kepada anak kita dan semua kita yang memiliki keluarga dengan anak agar tidak euforia menghadapi perayaan tahun ini, supaya kita ketika keluar dari rumah ada bekal ingatan diberikan kepada orang tua agar kita selamat sampai tujuan dan balik ke rumah tersebut. Nah,
Yang paling penting, Bung Jasmin, kalau menurut saya, kita harus terlibat semua siapapun dengan di situ. Utamanya di mana berdomisili kita atau tempat kita itu desa. Karena desa itu kan ada Babin Kamtibmas, Pak. Ada Babinsa, ada kaur pemerintahan, ada desa, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau ini kita padukan pendapat kita berikan dukungan kepada anak-anak kita dan semua masyarakat sekalinya, insya Allah ke depan tidak akan bersentuhan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Pak Kanit, Pak Astiawan, Natal ini sudah di depan mata, termasuk juga malam pergantian tahun. Nah, untuk memberikan rasa aman sekaligus lancar momen besar tersebut, sejauh ini gimana koordinasi yang dilakukan oleh pihak Lantas Polres Toli-Toli dengan pihak lain? Silakan. Baik, jadi mengantisipasi atau untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru untuk Satlantas Polres Toli-Toli sudah bekerjasama dengan instansi terkait, terutama di Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli, bekerja juga dengan pihak pekerjaan umum, pihak rumah sakit. Nah, hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah semuanya siap ya mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Kerja sama kami kepada instansi terkait seperti apa yang ada di forum lalu lintas adalah kecelakaan, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Pak Nawir, tak terasa kita juga sudah berada di penghujung dialog kentongan saat ini. Nah, mungkin dari kacamata pemerhati, pengamat pembangunan sekaligus sosial dan juga transportasi di Kabupaten Toli-Toli, apa poin penting yang ingin disampaikan agar angka kecelakaan lintas menurun, masyarakat Toli-Toli dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru juga bisa mendapatkan suasana aman dan damai? Silakan. Terima kasih Bu Jamsin. Yang perlu kita berikan kepada masyarakat, karena begini, dalam satu polisi itu 480 lebih perbandingannya, Pak. Makanya kita sebagai masyarakat harus berjiwa polisi. Bagaimana memperpanjangan tangan kepada polisi, menyampaikan kepada masyarakat agar terhindar hal-hal yang berketentuan dengan laka. Itu intinya. Dan poin yang kedua, bagaimana dimanapun kita berada di situ, selalu saya katakan, hindari perbuatan melawan hukum. Ingat keluarga Anda, agar selalu tercipta keamanan kondusif. Nah, kalau hal-hal ini selalu dibangun komunikasi dengan etika yang baik, transformasi kepada masyarakat di sekeliling kita, dimanapun kita berada, 103 desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, 10 kecamatan, 6 kelurahan, penduduknya 240 ribu lebih, insya Allah Pak, kemungkinan besar tercapailah capaian harapannya kita, terutama dari Satlantas sebagai pembina sebagai Kanit, itu terhindar dari laka lantas yang kita tidak inginkan. Baik. Ya, terakhir Pak Kanit, Pak Astiawan, dari pihak Lantas Polres Toli-Toli, apa yang ingin disampaikan khususnya guna mengantisipasi transportasi kendaraan yang semakin meningkat nantinya jelang malam pergantian tahun khususnya? Silakan Pak Kanit. Baik, terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, apalagi yang berpergian keluar kota Toli-Toli maupun ke kota Toli-Toli. Yang pertama, perhatikan kendaraan, ya, kendaraan, keamanan dan keselamatan sehingga selamat sampai di tujuan. Yang kedua, ini yang menjadi sering komplain dari masyarakat kepada rekan-rekan supir rental, ya. Kami menghimbau pada saat penggunaan lampu, terutama lampu bilet, ya. Lampu ini memang dibutuhkan, apalagi area kita itu memang melewati hutan-hutan kabut yang membutuhkan penerangan yang lebih terang dari lampu yang standar. Namun dalam penggunaan kami menghimbau agar lebih bijak lagi sehingga tidak merugikan pengendara maupun pengguna jalan yang lain. Yang ketiga, kami menghimbau kepada masyarakat ayo tertib di ruang publik. Contohnya pada saat kita memarkir kendaraan, kita pastikan kendaraan yang kita parkir tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, tidak mengganggu pengguna jalan atau pengunjung yang lain. Contohnya yang sering menjadi komplain masyarakat di area rumah sakit, ini beberapa hari yang lalu melalui
Halo RRI, komplain masyarakat mengenai area parkir yang ada di wilayah rumah sakit. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pengunjung agar lebih tertib di ruang publik sehingga tidak merugikan pihak lain. Yang berikutnya, kami menghimbau juga kepada masyarakat pada saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru agar lebih sederhana lagi, sebagaimana himbauan dari pemerintah, kita dilarang ya berpoya-poya, mengingat saudara kita, keluarga kita di Provinsi Aceh dan Sumatera masih mengalami musibah. Sebagai wujud empati kita kepada masyarakat di sana, kita lebih sederhana lagi dalam pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak menjadi euforia seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah Toli-Toli. Oleh karena itu lebih sederhana lagi. Demikian. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Dialog Kebencanaan Radio Tangga Bencana yang sudah membahas topik tentang mengantisipasi bencana akibat kecelakaan lalu lintas jelang Natal dan pergantian tahun. Dan semoga apa yang kita diskusikan tadi ini bisa memberikan pemahaman yang baik khususnya bagi para pengguna transportasi baik kendaraan roda 2 maupun 4, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru. Kita berharap malam pergantian tahun bisa tertib dan lancar. Dan juga berkat semua dukungan peran masyarakat Toli-Toli semua pihak, angka kecelakaan lalu lintas bisa diturunkan. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pemirsa dan pendengar, dari Puncak Kabinuang RRI Toli-Toli, saya Jasmine mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana.